Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aindia Auliana Rizky dari UKM Birohmah, Bina Rohani Islam Mahasiswa Universitas Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kita akan bahas tentang 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Setiap muslim harus berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk terus taat kepada Allah, gitu ya. Salah satu bentuk taatan kita kepada Allah itu salah satunya dengan beriman kepada Al-Quran. Di sini kita akan membahas apa saja sih yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk tetap menaati perintah Allah gitu ya, yaitu salah satunya beriman kepada Al-Quran. Kewajiban yang pertama terhadap Al-Quran adalah mengimani. Setiap muslim tentu meyakini dengan adanya Al-Quran. Karena apa? Karena dalam rukun iman sudah jelas gitu ya, bahwa kita mengimani Al-Quran. Gitu ya. Iman kepada Al-Quran itu artinya apa? Iman kepada Al-Quran itu artinya kita yakin dan percaya kepada Al-Quran gitu. Seperti yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin gitu ya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Quran itu tidak ada keraguan gitu dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana fungsi dari Al-Quran itu sendiri gitu ya. Al-Quran itu adalah Al-Huda. Al-Quran itu adalah petunjuk. Dan dikuatkan lagi dalam Quran surat Al-Baqarah dan dia ayat 2 gitu. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci gitu ya. Kitab suci yang harus senantiasa kita baca. Kenapa? Sebagaimana yang kita tahu gitu, Al-Quran itu kan pedoman. Al-Quran itu pedoman bagi umat Islam gitu kan. Seperti kita pergi ke kantor, kemudian kita bekerja. Kalau kita tidak memahami aturan dalam kantor itu, pasti kita akan banyak mengalami kesalahan gitu kan. Karena kita tidak memahami pedoman dan aturannya. Nah, kita juga sama sebagai umat muslim gitu ya. Kita harus membaca Al-Quran agar apa? Agar kita bisa memahami aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Gitu ya. Sebagaimana firman Allah gitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah gitu ya, agar kamu mendapat rahmat. Jadi notnya adalah agar kita mendapatkan rahmat gitu. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kasih sayang. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang gitu ya berupa rahmat dari Allah, maka kita harus senang dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita harus mendengarkan gitu ya, mendengarkan ketika ada orang lain membaca Al-Quran agar kita mendapatkan kasih sayang gitu, agar kita bisa memahami isinya gitu ya, kita bisa belajar lebih banyak dengan Al-Quran gitu, agar kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran itu dengan membacanya. Kemudian kewajiban yang ketiga, memahami Al-Quran gitu ya. Kita
selain membaca Al-Quran, tapi kita juga perlu memahami isi Al-Quran sedikit demi sedikit. Yang kita tahu gitu ya, Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab, dan artinya ketika kita membaca Al-Quran itu, kita tidak bisa mendefinisikannya secara sendiri gitu. Karena apa? Karena ada tafsirnya gitu kan. Ada pembahasan lebih lanjut di dalam Al-Quran itu gitu, sehingga kita juga perlu memahami lebih dalam. Kita tidak bisa hanya membaca, tapi kita juga harus belajar dengan memahaminya. Karena apa? Karena kita memang harus berpedoman dengan Al-Quran. Maka ini menjadi kewajiban mutlak kita untuk memahami isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Seperti Quran Surat Ar-Ra'd ayat 37 yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan menolongmu dari siksaan Allah. Artinya apa? Artinya Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai aturan yang paling benar gitu ya. Allah itu sudah menurunkan gitu ya, memberitahu nih dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah aturan yang paling benar gitu. Kemudian ketika kita sudah mengetahui, kita sudah mempelajari gitu aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, kemudian kita dapat mengikuti ajaran orang lain gitu ya, mungkin itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, maka itu tidak ada yang bisa melindungi kita dari siksanya Allah gitu. Makanya ini adalah sebuah kewajiban kita gitu. Kalau kita ingin memahami makna dari kehidupan kita, maka kita harus memahami isi dari Al-Quran. Karena pada hakikatnya kehidupan kita juga sama gitu ya. Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat gitu kan. Sehingga segala aturan, segala aspek kehidupan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kita harus mau belajar untuk memahami sedikit demi sedikit isi yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, setelah kita membaca, kita memahami, tadi di awal kita meyakini, yang keempat adalah kita mengamalkan. Kita harus mengamalkan Al-Quran. Bukti utama dari iman itu adalah amal soleh, gitu ya. Kalau kita mengaku beriman, maka kita harus membuktikan keimanan kita itu dengan amal soleh, gitu. Amalan yang bisa kita lakukan itu adalah bukti dari keimanan kita. Karena orang yang telah menyatakan beriman kepada Al-Quran itu harus membuktikan gitu ya, dengan mengikuti apa? Dengan mengikuti ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Amal soleh itu gitu ya, itu menjadi bukti nyata. Kenapa? Karena ketika kita melakukan amal soleh gitu ya, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang untuk diri kita sendiri gitu kan, tapi juga pahala untuk orang lain gitu. Ketika orang lain mengikuti kebaikan yang sudah kita ajarkan gitu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi agar kita bisa bertakwa, takwa itu artinya kita mengikuti ajaran yang sudah Allah berikan dan menjauhi apa yang dilarangnya, itu adalah takwa. Nah, agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus mengikuti jalan yang sudah Allah berikan. Dengan cara apa gitu ya? Kita tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena itu akan membuat kita bercerai-berai. Karena sebenarnya kita satu pedoman kita. Kalau kita melihat kondisi gitu ya, melihat aturan-aturan yang lain, sebenarnya semua itu sudah berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Karena ya sebenarnya dalam agama kita, dasar atau pedoman kita itu hanya dalam Al-Quran. Maka selain itu akan membuat kita tersesat, akan membuat kita tercerai-berai gitu, dan menjadi banyak pemahaman-pemahaman baru gitu kalau kita tidak satu pedoman, yaitu Al-Quran. Dan yang kita tahu juga gitu ya, dalam tadi yang belum saya sebutkan gitu, ketika kita membaca Al-Quran, itu tidak hanya membaca gitu ya, tapi kita tahu bahwa keutamaan Al-Quran salah satunya adalah ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, itu setara dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita misal baca Quran surat Al-Baqarah itu ya, ayat 1 Alif Lam Mim, artinya itu ada 3 huruf gitu, sehingga kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, bayangkan ketika kita membaca banyak ayat-ayat Al-Quran gitu ya, baca banyak huruf-huruf dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Terlebih ketika kita mengamalkannya gitu, kita
mengamalkan isi ayatnya, kemudian kita menaati aturannya gitu ya, maka itu akan menjadi amalan kita. Itu menjadi bukti nyata kita bahwa kita orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah mendakwahkannya. Kewajiban yang terakhir terhadap Al-Quran itu adalah mendakwahkan, gitu ya, mendakwahkannya. Dakwah itu mungkin di pikiran kita terdengar sebagai kata yang berat gitu ya. Dakwah, kita harus berdakwah segala macam gitu ya. Tapi pada dasarnya dakwah itu artinya mengajak atau menyeru gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sebuah kalimat yang berat, kalimat yang simpel gitu ya. Kita itu sebenarnya dakwah itu artinya mengajak gitu. Kita mengajak saudara-saudara kita, itu adalah bagian dari dakwah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa faulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dakwah itu simpelnya kita sebenarnya tadi amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita menyuruh kepada kebajikan dan menjauhi dari hal-hal yang mungkar. Itu adalah sesimpel-simpelnya dakwah gitu. Ketika kita berdakwah itu tadi gitu, patokannya kita menyeru kepada kebaikan dan menjauhi dari hal-hal yang buruk. Itu adalah bagian dari dakwah. Nah, simpelnya seperti itu. Tadi kita mengamalkan, kemudian kita membaca, kemudian tadi di awal kita memahami isinya. Kemudian kalau kita ditambah dengan mendakwahkannya gitu ayat-ayat dari Al-Qur'an ini, maka akan menjadi pahala jariah untuk kita. Pahala yang akan terus mengalir hingga akhir hayat kita walaupun nanti ketika kita sudah meninggal. Itu akan menjadi pahala jariah gitu ya. Tadi amal soleh, kita ingat di sebelumnya tadi tentang amal soleh gitu. Nah, ketika kita mendakwahkan, kita mengajak saudara kita untuk mengaji misalnya, atau mengingatkan saudara kita dan untuk hal-hal kebaikan. Nah, maka itu akan menjadi pahala jariah untuk kita gitu kan. Seperti hadis-hadis yang sudah dijelaskan gitu kan, bahwa apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu tidak mengurangi sedikit pun pahala yang kita dapatkan. Bahkan akan membuat kita berkali-kali lipat mendapatkan pahala itu, gitu kan. Jadi nggak ada salahnya ketika kita mengajak saudara kita untuk mengaji. Tadi bayangkan, ketika 1 huruf 10 kebaikan, terus kita ngajak saudara kita untuk tilawah gitu ya. Kemudian dia baca 1 halaman, ada berapa banyak huruf? Ada berapa banyak pahala kebaikan yang kita dapatkan? Tanpa mengurangi pahala kita, itu akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya dakwah itu hal yang simpel gitu ya, hal yang mudah dan menjadi sebuah kewajiban kita terhadap Al-Quran untuk mengajak teman-teman kita senantiasa mendekatkan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dari yang sudah kita bahas gitu ya, kita ada 5 kewajiban seorang muslim gitu ya dalam terhadap Al-Quran gitu ya. Ada 5 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Tadi yang pertama mengimani, kemudian yang kedua membaca, kemudian yang ketiga adalah memahami, yang keempat mengamalkan, dan yang terakhir tadi mendakwahkan gitu. Semoga ini menjadi patokan kita, menjadi penguat diri kita gitu ya, tentang kenapa kita harus membaca Al-Quran gitu ya. Ternyata itu menjadi sebuah kewajiban. Kenapa menjadi sebuah kewajiban? Karena kita umat muslim, karena kita umat muslim yang mengimani adanya Al-Quran. Selain kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kita juga harus mengimani Al-Quran dengan cara kita memahami kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kehidupan ini gitu ya terhadap Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.